siaran langsung dari Universitas Padjadjaran Bandung. Inilah Hitam Putih Goes to Campus. And this is Trinitas. Anugrah Prahasta. Dan mari kita sambut co-host dan host Hitam Putih, Cika Jessica dan Daddy Corbuzier. Ramai sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Universitas Padjadjaran. Saya senang sekali malam hari ini berada di sini bersama Cika. Gak terasa ketika saya jalan dari sana sampai ke sini dompet hilang ternyata. Ya, tapi di sini juga tunggu, ini yang mahasiswa yang mana aja ya? Oh, ini yang Berarti kalau gitu dosen dan rektor dan sebagainya di mana? Kenapa jadi kenapa jadi begitu? Ada nggak di sini, datang nggak? Ada dosennya datang? Oh, ini dosen-dosennya. Oh, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, kita akan mulai acaranya. Inilah Hitam Putih Goes to Campus. Rektornya belum datang, kita mau nyapa rektornya belum datang ternyata. Tapi Mas Dedi nggak abdo kan, misalnya di mana nih, kita sapa dulu dong yang di sini pakai bahasa Sunda sedikit aja. Silakan. Kumaha damang? Abdi gelis? Hatur nuhun. Gitu. Saya nggak ngerti artinya sih, tapi ya sudahlah. Mudah-mudahan nggak ngatain saya gitu aja ya. Kita akan ngundang, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang ada di Universitas Padjadjaran pada malam hari ini. Juga buat Anda yang berada di rumah pada malam hari ini di Hitam Putih Goes to Campus. Bintang tamu kita yang pertama, ini adalah Mas Ayu Clara. Mas Ayu Clara. Hai cantik. Halo. Mas Ayu, apa kabar Mas Ayu? Baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Ayu. Silakan duduk. Silakan. Terima kasih. Di situ saya temenin di sini ya. Anyway, Clara ini dari Bandung juga kan? Iya, aku orang Bandung asli, lahir di sini, besar di sini. Orang lahir di sini, besar di sini. Oh, silakan kalau gitu disapa dulu teman-teman yang dari Bandung. Oke. Assalamualaikum, sampurasun. Apa artinya? Itu sapaan sih, kalau orang Sunda sapaan, kalimat sapaan. Iya. Oke. Jadi Clara ini usianya masih 19 tahun. Iya. Terus dia bermain di FTV di film? Iya, film, FTV, sinetron. Film, FTV dan sinetron. Oke. Tapi yang menarik adalah bahwa Clara saat ini masih kuliah ya? Iya, benar. Saat ini masih kuliah dan kuliahnya mengambil jurusan? Hukum. Mengambil jurusan hukum? Iya. Oke. Nah, pertanyaannya gini nih. Kan dia sudah bisa cari uang sendiri ya? Cari uang sendiri udah bisa. Terkenal iya, gitu ya. Pokoknya semuanya udah bisa mandiri sendiri. Dan kayaknya juga kalau kamu nggak kuliah juga kedepannya juga sudah oke kok. Gitu. Kata siapa? Menurut saya. Oh, iya. Makanya saya ingin tahu gitu. Kenapa Clara masih kuliah ya, masih ngambil pendidikan? Kenapa? Karena emang pendidikan itu penting dan di keluarga aku dididik bahwa pendidikan adalah nomor satu dan dunia entertain itu tidak menjamin kita sampai ke depannya nanti gitu. Jadi
kalau aku masih bisa berbagi waktu antara kegiatan syuting dan juga kuliah, apa salahnya? Terus kalau waktunya bentrok sama syuting, yang diutamakan syuting dulu apa kuliah dulu? Tergantung. Jadi kalau misalnya kalau cuma sekedar kuliah masih bisa absen atau aku masih diminta waktunya dalam seminggu nih, misalnya kuliah Senin sampai Jumat, aku kegiatan syutingnya itu misalnya Kamis atau Jumat, aku bakal izin kuliah gitu. Tapi kalau misalnya untuk full seminggu nggak syuting, nggak kuliah, aku pasti mendingan nggak usah terima kerjaan syuting. Tapi kan banyak nih misalnya orang-orang yang kalau misalnya sudah mulai ini banyak sekali orang-orang putus kuliah karena di tengah-tengah perjalanan kuliah itu dia dapat kerjaan. Ada orang yang bahkan magang, habis magang, kayaknya enak nih kalau langsung kerja gitu kan. Kerjaan apapun ya, terus akhirnya mereka nggak kuliah lagi gitu, mereka malah kerja gitu kan. Nah, kamu di posisi seperti sekarang, kamu belum ngejawab pertanyaan saya loh. Kenapa masih tetap harus kuliah? Kalau dibilang bahwa dunia entertain mungkin nggak menjamin masa depan, tergantung. Iya sih. Nggak ada suatu pun yang bisa menjamin masa depan. Kamu kerja apapun nggak bisa menjamin masa depan. Tapi kenapa kamu mementingkan masih kuliahnya? Kenapa harus penting? Ya, karena emang di keluarga aku dididik untuk seperti itu. Mau gimana pun kamu harus sekolah. Kata belajar. Siapa? Kata ibu, ayah? Papa, mama, semua keluarga. Jadi bilangnya gimana kamu? Jadi setelah aku lulus SMA, aku bilang sama mama kan, maksudnya, Ma gimana nih, apa aku cuti atau aku cuti untuk nerusin kerjaan dulu atau langsung kuliah? Aku bilang, oh nggak bisa, kamu harus tetap kuliah karena pendidikan itu nomor 1. Tapi sempat ngomong ke papa mama? Aku sempat tanya, karena kan waktu itu aku sempat tes ke beberapa universitas negeri, aku nggak keterima karena aku lagi sakit, karena itu aku lagi stripping. Jadi aku sakit, aku nggak keterima di negeri, terus aku udah ibaratnya galau deh gitu, gue harus kuliah nggak ya, gimana nih, secara kampus yang gue mau nggak masuk. Akhirnya aku bilang ke mama, kuliah mau dimanapun kuliah, yang penting kamu mencari ilmu. Gitu. Jadi tetap. Sekarang udah semester? 5, alhamdulillah. Sekarang udah semester 5. Kalau sudah lulus S1 mau lanjut lagi? Iya. Mau lanjut Insya lagi? Allah, iya. Mau ambil S2 juga? Iya, Wah, luar biasa. Nih, teman-teman di sini ada yang sambil bekerja nggak sambil kuliah? Nggak, jualan lotek gitu misalnya. Itu juga kerja loh. Iya, benar. Itu kerja. Tadi artinya bintang tamu ada yang jualan nasi kuning sambil kuliah. Oh iya tadi ya. Akhirnya bisa menciptakan mimpinya gara-gara jualan nasi kuning tadi. Ya kan? Terus gini, saya dengar katanya kamu tuh nggak pernah merasa cantik dan seksi. Iya. Iya sih, aku nggak pernah sepede itu. Ya kita tanya dulu penonton. Iya, Mas Ayu Clara tuh mengaku kalau Mas Ayu ini tuh nggak cantik terus nggak seksi. Menurut kalian Mas Ayu Clara cantik nggak? Amin. Amin, doa. Seksi. Kayaknya pada ragu kalau ditanya seksi ya. Ini ada apa ini? Seksi bisa dari muka yang cuman. Oh, Mungkin bisa seksi. Ya. Mas Ayu gitu gak? Cantik seksi kan ya? amin. Terus kenapa kamu sendiri gak merasa cantik seksi? Aku aja pede aja, aku mah cantik ya. Ya kamu emang cantik kan? Enggak. Sebel banget, awas ya. Aku follow lo Twitter ya. Aku kalau marah follow-followin orang. Oh, Ntar ditagih. Kenapa gak merasa kenapa? cantik? Padahal cantik terus Amin. seksi. Emang iya ya? Nggak tahu. Aku kalau ditanya gitu bingung jawabnya. Emang nggak ngerasa aja. Kan semua pandangan orang. Ya alhamdulillah kalau orang anggapnya cantik. Tapi aku sendiri sih nggak pernah. Maksudnya ya biasa aja. Ngerasa Kau biasa pengen dibilang aja. ganteng? Cowok dong. Om Deddy dong yang ganteng. Enggak, tapi beneran kenapa nggak merasa Nggak tahu. cantik? Aku bingung. Kalau kamu ngeliat kaca ngeliatnya apa? Cantik nggak? Ya, biasa aja. Pasti selalu ngerasa ada kekurangan dalam diri. Apa sih kurang? Nggak tahu. Ya mungkin. Kamu bilang merasa ada kekurangan. Iya. Berarti kamu tahu dong ada kekurangannya di mana? Dengan pipi aku yang seperti bapau ini. Oh, pipinya seperti apa? Oh, makanya ditutupin rambut Iya. kanan kirinya. Oh, Om Deddy dibuka Jangan lagi. saya mau lihat dong kalau rambutnya disikapkan seperti apa sih? Ya biasa aja. Enggak juga tapi. Oh jadi kamu ngerasa pipinya bapau gitu? Iya. Gak apa-apa ini GGS, gendut-gendut seksi. Betul ya? Jadi kalau misalnya kamu tidak merasa cantik, nggak merasa seksi, kamu udah di dunia entertain, modalnya apa? Prestasi yang aku punya, aku bisa, alhamdulillah aku bisa acting,
aku bisa menghibur semuanya. Kan gak harus modal cantik, harus pinter juga kan. Oh, jadi modalnya? Prestasi yang aku punya. Prestasi yang kamu punya. Dalam hal? Ya untuk saat ini aku sedang menggeluti dunia acting. Dalam dunia acting. Apakah dalam hal pendidikan juga punya prestasi? Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi intinya adalah walaupun itu, apapun itu pekerjaannya, tapi pendidikan tetap nomor satu. Ya. Buat kamu tetap nomor Ya. satu. Oke. Kita akan lanjut lagi saya satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kembali lagi ke Hitam Putih Goes to Campus. Dan sekarang sudah ada Bapak Rektornya Tri Hanggono Ahmad. Tepuk tangan untuk Pak Rektornya. Terima kasih Pak. Pak, terima kasih udah minjemin tempatnya ya Pak ya. Nanti yang bersihin katanya anak-anak kampus setelah itu Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Minum dulu dong. Ini kan luwak white coffee Mas. Suruh minum dulu tamunya dong ya. Oh minum dulu. Oh, minum dulu. Boleh diminum. Kenapa jadi dia ngatur hidup saya ya? Ayo. Kan acara saya ini. Haus Mas, haus. Iya dong minum. Boleh Minum dicoba dulu. ya? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Om Didi? Iya boleh. White coffee. Silakan. Aku minum juga nggak? Aku Boleh. minum juga Anu nggak nggak? minum no? Saya ada sasetnya. Oh, Anda biasa minumnya begini berarti ya? Langsung dari saset ya. Enggak Mas. Kan penjualan luwak white coffee laku keras di mana-mana. Saya stok nih. Oh, Anda Semua stok. di rumah nih. Aku nggak dibagi. Nah, ini buat Cika nih. Saya punya 4, buat kamu 1. Ih, Saya 3 buat di pelit rumah. banget sih tuh cuma dapat 1. Ah, itu juga gratisan lah. Makasih lumayan deh. Dapat gratisan. Terima kasih Anu ya. Oke. Oke, Maya. Tapi karena kita ada di Bandung, kita mau bicara tentang anak-anak Bandung nih. Jadi ternyata boleh. kita mau bicara tentang jeleknya anak-anak Bandung ya. Habis belum apa-apa udah weh. Jadi ternyata gini, saya tuh hobi koleksi jam. Jadi saya tuh bahkan jam tuh saya hunting kemana-mana. Kalau ada jam buatan apa tahun berapa di Surabaya itu saya hunting gitu. Dari harga yang murah sampai yang mahal tuh saya hunting dan saya koleksi di rumah tuh saya koleksi gitu. Karena memang kadang-kadang ada yang buat investasi, ada yang buat apa gitu. Nah ternyata di Bandung ini ada orang yang sangat amat kreatif. Jadi anak Bandung ini dia adalah pengusaha muda di sini yang membuat jam dari kayu pohon. Masalahnya adalah jam kayu pohon ini sudah terkenal di dunia. Wow. Mungkin di Indonesia kita belum tahu ya, tapi di luar negeri sudah terkenal. Dan hari ini orangnya cancel terbang ke Amerika untuk datang ke Hitam Putih. Dengan harapan bisa memberikan inspirasi buat kita semua, buat adik-adik semua, bahwa ternyata yang namanya kreativitas itu bisa dimulai dari mana saja. Dan kebetulan dia mulai kreativitas ini karena tantangan dari seseorang. Kita lihat dulu siapakah dia, silakan. Jam tangan dengan konsep unik dan berbeda datang dari hasil karya anak negeri bernama Lucky De Arya yang berasal dari Bandung. Ide unik dan tak biasa ini menjadi sebuah aksesoris keren bagi para pecinta kayu dan incaran eksekutif muda. Lewat tangan dingin sang pemilik, kayu-kayu mentah bertransformasi menjadi jam tangan eksklusif yang ramah lingkungan. Sebagai salah satu brand lokal, Lucky memberikan nama model jam tangannya dengan unsur keunikan tanah air. Dicintai oleh kaum pria maupun wanita, jam tangan yang dibuat dengan proses tak mudah ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp800.000 hingga Rp1,5 juta. Oke, kita undang saja orangnya bagaimana cara proses pembuatannya dan bagaimana dia bisa berkreativitas seperti itu karena tantangan siapa juga. Langsung aja, ini adalah Lucky Arya, CEO dari Jam Tangan Matoa. Apa kabar Mas Lucky? Baik. Halo. Aku belum punya jam tangan. Kode. Kodenya. Mas Dedi kan udah pakai jam tangan Benar, ya. Aku juga nggak pakai jam tangan. Oh, ini yang cewek-cewek kenapa kode-kodean ya?
Biar cowok tuh peka. Katanya udah terkenal dua-duanya. Oh ya, cuman jam tangan kayu yang sangat luar biasa ini belum punya. Belum punya, saya juga belum punya kalau begitu. Oh, enggak. Jadi ceritanya katanya ini adalah sebuah tantangan awalnya. Bisa cerita nggak? Katanya tantangan dari Pak Dino Patijalal. Iya, dulu tahun 2010 kurang lebih. Waktu belum buat Matoa, memang Pak Dino Patijalal kan kebetulan duta besar Indonesia untuk Amerika. Di sana itu memang udah ngetren produk-produk fashion dari kayu. Contohnya kayak jam tangan kayu, kacamata kayu. Sempat nge-tweet dan memang kebetulan saya follow sih waktu itu akun Twitternya. Jadi Pak Dino itu nantang pengusaha-pengusaha di Indonesia kalau bisa buat produk jam tangan kayu atau kacamata kayu atau whatever gitu ya, itu pasti akan bagus karena di sana itu udah jadi UKM nomor 1 di Amerika. Jadi penjualannya udah puluhan ribu kalau di Amerika itu. Dulu memang tahun 2009 sampai 2010 itu kan bisa dibilang produk-produk lokalnya masih belum diminatin ya sama anak-anak muda gitu. Jadi pakai batik tuh masih istilahnya nggak keren. Kalau anak muda kan yang penting keren gitu, baru dipakai. Padahal si Indonesia ini kan penduduknya 60% itu anak-anak muda. Jadi kalau si ekonominya mau cepat untuk maju, harus mengejar si anak-anak muda ini. Yang harus dikasih virus positifnya itu si anak-anak muda. Jadi saya kepikiran untuk waktu itu di Amerika udah banyak. Memang si mesin-mesinnya itu udah lebih jauh lah, lebih canggih daripada di Indonesia. Kita, ya. Susah kalau kita mau masuk dari sisi kecanggihannya. Satu-satunya yang kita bisa susul itu dari sisi culture atau budaya. Makanya saya satuin di sini antara urban, nature dan budaya-budaya si Indonesianya ini di jam tangan kayunya. Makanya mulai banyak orang tahu pun dari sosial media. Dari sosial media. Ini mulai tahun 2012. 2010 sebetulnya. 2010? Tapi ya karena 1 tahun saya pakai untuk riset, baru mulai jualannya banget sih 2011-2012. Dari 2010 sampai 2012 itu banyak gagalnya? Banyak banget gagalnya. Banyak banget gagalnya. Apa contohnya? Dalam 1 tahun sampai bulan ke-11 itu saya belum nemu cara untuk bikin si jam tangan kayu gitu. Sampai 1 tahun belum? Kalau di bulan ke-11 itu saya nyerah, mungkin nggak akan jadi kayak sekarang. Tapi kan itu udah rugi banyak berarti kan? Lumayan, ruginya memang banyak keluar modal untuk riset. Karena memang saya kan nggak ada basic sama sekali dibikin-bikin kayu. Saya cuma ngerti apa yang orang pengen. Istilahnya cuma punya idenya aja. Modalnya dari mana? Modalnya waktu itu sebelum itu saya kerja dulu sih. Kerja dulu? Kenapa nggak stop kalau udah gagal? Penasaran. Jadi seenggaknya saya ngerasa tertantang sama tantangannya Pak Dino Patijalal gitu. Yang akhirnya setelah 1 tahun saya coba gimana caranya, gimana untuk bisa ketemu sama Pak Dino. Pak, saya bisa nih. Akhirnya ketemu dan sama beliau dibawa beberapa kali ke pertemuan-pertemuan pengusaha Amerika. Sampai sekarang ya lumayan, alhamdulillah jadi orang-orang pada tahu. Pada tahu semua. Oh, luar biasa. Iya boleh. Kalau artinya Matoa itu apa sih? Sampai sempat ganti-ganti nama juga ya? Nah, Matoa itu sebetulnya saya cuma pengen kayak kalau merek pengen yang Googleable gitu ya disebutnya. Googleable. Ya kayak contohnya kayak Googleable ya. Kayak Mas Dedi gitu kan. Kalau kita cari di internet kan banyak ada Dedi Dukun, Dedi Suredi apa banyak gitu ya. Tapi kan kalau Corbusier cuma satu langsung keluar Mas Dedi gitu. Ya. Nah, si Matoa ini gimana caranya supaya ketika orang cari di internet Matoa, yang keluar langsung produk saya dan Indonesia. Dan nggak mungkin salah sebut sama orang manapun gitu ya, mau orang bule Amerika apa segala macam pasti Matoa. Terus Matoa ini kan nama asli pohon dari Papua yang memang hanya tumbuh di Indonesia. Jadi begitu orang cari di internet apa itu Matoa, yang keluar hanya 2. Pohon tersebut dan jam tangan kayu. Oke, kita lihat dulu deh jamnya yuk. Ini adalah jam Matoa. Ini kenapa Anda berdua nafsu sekali ya?
Ini adalah jam tangan Matoa nih. Oh, ini enteng banget. Itu udah digrafir belakangnya. Oh, ini ada hitam logo, putihnya. ya. Ini bisa di custom. Oh, ada hitam putihnya belakangnya. Berarti hak milik ya kalau Ini ada foto saya tuh, liatin tuh, beneran tuh. Ketangkep nggak? Tuh, ada hitam putihnya. Tuh. Ini ada jam tangan Matoa nih yang hitamnya saya kasih lihat. Kelihatan nggak? Nah. Dan ini semuanya dibuat dari kayu. Ya. Dibuat dari kayu. Oke, boleh tahu nggak? Ini katanya nama-namanya beda-beda dan unik-unik. Ya, namanya memang saya sengaja cari namanya yang Indonesia banget lah. Ya, supaya itu tadi yang kita bisa jual di luar negeri selain teknologi itu culture-nya. Di luar negeri itu kan budaya-budayanya nggak sebanyak di Indonesia. Jadi sekalian promosi ke orang-orang di luar negeri. Mas, maaf, boleh dikecilin nggak, Mas? Tuh kan gedean. Boleh, nanti ada. Nanti saya bawa tukangnya ke sini. Oh, tukangnya ada. Nah, ini kalau udah dipakai di tangan. Tuh, ada hijau tuh. Nggak bisa dibuka. Biasanya kalau udah nempel di tangan tuh nggak bisa dibuka lagi ya. Nggak bisa dibuka lagi ya. Aku pakai ini harganya Bisa aja udah hak milik ya. Ternyata bintang tamu saya walaupun dia tidak mengaku cantik ya, tapi mengaku berkreativitas, modalnya otak, wawasan tinggi, tapi matre juga ternyata. Tapi bagus gak, coba gimana? Dulu ini belum digituin. Yang ini harganya berapa? Yang itu tipe paling baru sih, jadi ada tanggalnya. Itu harganya 1,1. Berapa? 1,1 juta. 1,1 juta. Jadi Oke. kalau di luar negeri, di Amerika lah contohnya, itu jam tangan kayu masuk ke sini itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Mungkin menurut orang-orang Indonesia, orang lokal, harga 900 sampai 1 juta masih terbilang mahal karena dibandingin sama gelang kayu. Tapi harga segitu adalah harga yang paling affordable dibanding jam tangan kayu yang ada di dunia dengan kualitasnya. Dengan kualitasnya. Ini kalau kena air gimana, Mas? Kita desain untuk orang Indonesia yang suka pakai motor hujan-hujanan atau wudhu, cuci tangan, itu masih bisa. Bahkan kita garansi 6 bulan. Kalau rusak akibat keinjak aja, kita ganti baru selama 6 bulan. Keinjak ganti baru? Berarti kalau udah bosen? Kalau sebelum 6 bulan, pasti udah 5 bulan setengah mungkin injek aja. Iya, bener. Wow, bagus ya. Terus apa sih kelebihannya apa dari jam tangan lain? Kan selain dari, oke, I know that ini unik pasti ya. Tapi apa kelebihannya? Apakah mungkin dia baterainya gimana? Baterainya kita pakai mesin jam tangan biasa dari Jepang sih. Memang kita masih impor kalau mesinnya karena belum ada yang buat di Indonesia. Oke. Kelebihannya itu adalah dulu sempat saya mau bikin si jam tangan ini supaya berat karena kan jam tangan mahal Mesinnya biasanya pakai apa? Miyota. Oke. Jepang. Tapi Miyota itu juga mesin-mesin yang dipakai Jam-jam bermerek. Jam-jam bermerek juga ada yang pakai mesin Miyota. Jadi Miyota itu ada satu perusahaan dari Jepang yang membuat mesin tersebut gitu dan mesin itu dijual kemana-mana siapapun bisa pakai sebenarnya. Oke. Nah, saya mau tanya nih, kalau kita buat jam dari kayu, artinya lama-kelamaan kayu di Indonesia habis dong. Nah, itu sebetulnya misalkan gini. Saya ada campaign ya, setiap terjual 1000 piece, 1000 unit, itu saya akan tanam 1000 bibit pohon. Padahal untuk memproduksi 1000 unit itu nggak perlu 1000 batang pohon. Itu campaign apa sudah dilakukan, Mas? Campaign. Belum dilakukan? Kita baru lakukan 1 kali. Jadi memang kita mau kumpulin dulu. Jadi artinya sebetulnya yang salah itu kan adalah penebangan yang habis-habisan untuk yang skala besar gitu ya. Betul. Kalau untuk skala kecil itu mungkin nggak seberapa. Bahkan kalau kita lihat lagi material jam tangan lain kayak misalkan yang bahan karet atau besi, itu kan kalau dilihat yang paling ramah lingkungan adalah yang paling sedikit menggunakan energi untuk memproduksinya. Kalau kayu kan dia tinggal tebang, dibentuk, selesai. Kalau besi, karet itu dia perlu dilebur, apa segala macam. Jadi yang salah itu sebetulnya penebangan secara habis-habisan. Secara habis-habisan Ya. atau secara massal. Ya, betul. Oke. Bagus sih. Kalau yang ini harganya berapa, Mas? Itu 980, diskon 15% lah boleh. Diskon lagi. 50% lah. Pak, Bapak kan orang kaya. Aku aja seleranya bagus 1 juta lebih. Ya, tapi kan kamu cicilan 3 bulan.
Tapi bagus loh. Bagus sih. Ini kalau ini dijual di mana kalau di Indonesia? Di Indonesia memang sebagian besar online lewat website dan titip-titip di toko orang. Titip-titip di toko orang. Ya, kalau ekspor kita yang udah ada distributor itu di Singapura, Jepang, Malaysia, Hamburg, Jerman, terus juga di London terakhir. Wow, it's around the world ya. Mas bisa share sama kita semua nggak? Kan dulu awal-awal cuma punya 5 pegawai katanya ya. Sekarang udah punya 30-an. Dulu 2 malah pegawainya, saya dan teman saya, cuma 2 orang. Sekarang udah berapa pegawainya? Sekarang udah kurang lebih 30 lebih lah. Kasih tahu buat semuanya agar bisa sukses seperti Mas. Yang pasti apa ya? Kalau saya di Matoa ini kayak semacam kalau jual mobil ada sistem recall gitu kan ya. Jadi dari awal sampai sekarang itu developmentnya udah jauh. Jadi udah ada upgrade macam-macam. Itu konsumen boleh tuker misalkan. Ini udah diganti klipnya sama yang lebih bagus atau sistem kacanya baru, dia boleh tukar sama yang baru. Jadi artinya trust nomor 1. Trust itu nomor 1. Trust nomor 1. Jadi apalagi Matoa ini kan besar lewat sosial media. Jadi lewat sosial media itu kayak 2 sisi pedang gitu ya. Bisa juga positif, bisa negatif. Orang bisa dengan gampang banget menghujat, menjatuhkan apa segala macam. Nah, kita sangat jaga itu sosial media. Kita tahu kita besar dari situ. Kita juga sangat menjaga hubungan kita dengan konsumen. Yang pasti jangan jangan gampang nyerah gitu. Di akhir tahun pertama Matoa bahkan hampir sempat mau bangkrut, tutup karena di awal-awal kita masih kerja sama pengrajin. Di tengah-tengah itu pengrajinnya nggak mau lagi untuk produksi. Saya bilang waktu itu kalau Bapak nggak mau produksi, besok pun saya tutup, pegawai-pegawai saya semua nggak bisa cari uang gitu. Akhirnya negosiasi beberapa bulan, dan dikasih waktu lagi. Masih jalan. Terus saya belajar untuk bisa bikin sendiri. Dan akhirnya bikin sendiri. Akhirnya sekarang semuanya saya bikin sendiri. Wow, oke, luar biasa. Dan ini mengartikan satu hal ya. Bahwa kadang-kadang kita dalam hidup tuh dapat tantangan. Dapat tantangan tuh bisa dari siapa aja, bisa dari orang dekat kita, bisa dari musuh kita, dari lawan kita dapat tantangan, atau bahkan dari orang yang tidak dikenal. Contohnya adalah bahkan dapat tantangan dari orang yang bukan menantang dia secara langsung gitu kan ya. Tantangan dari sosial media, dan tantangan ini bukan menjadi ketakutan ternyata, tapi menjadi challenge buat dia. Bagaimana tantangan ini digunakan sebaik mungkin untuk berkreativitas. Bagaimana tantangan ini dilakukan sebaik mungkin untuk menjadikan sesuatu, untuk membuktikan bahwa dia bisa. Dan ini adalah hasilnya. Sekarang sudah berada di dunia jam tangan buatan Indonesia yang dibuat dari kayu dengan nama Matoa. Dan selain ini saya akan mengundang seorang wanita cantik. Dia juga dapat tantangan katanya dari Pak Ridwan Kamil. Tapi Pak Ridwan Kamilnya nggak datang ke sini. Mungkin butuh saya tantang setelah ini supaya datang ke sini. Tapi selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Menarik banget ya, tadi kalau kita udah bicara tentang jam tangan Matoa, itu ternyata gagalnya hampir 1 tahun. Gagalnya hampir 1 tahun, tapi dia nggak berhenti. Dia tidak berhenti untuk berusaha terus. Saya mau cerita satu hal. Saya tuh dulu ketika pertama kali masuk TV, saya membawa sebuah konsep ke TV. Ketika saya membawa konsep ini ke TV, saya ditolak. Dan ditolaknya itu hampir 2 tahun. Benar-benar hampir 2 tahun. Karena pada saat itu orang TV mengatakan, siapa sih yang menonton sulap? Gak laku kalau main sulap tuh. Bukan hanya ditolak sama stasiun TV-nya, tapi ditolak sama orang tua saya. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau saya main sulap, saya mau makan apa? Karena pada saat itu tidak ada contoh-contoh mungkin seorang yang bermain sulap dan bisa sukses.
Ditanyanya adalah mau makan apa, nantinya bagaimana dan sebagainya. Tapi saya tahu bahwa saya punya passion yang ada di sana dan saya nggak berhenti. Bayangkan kalau saya berhenti pada saat itu, kalau saya stop pada saat itu, saya sekarang berada di belakang meja. Saya mungkin kerja di bank sesuai dengan keinginan orang tua saya. Tapi kalau kita bisa membuktikan pada orang tua kita, nggak apa-apa, kita tetap sekolah, tetap kuliah, tetap menjalankan apa yang mereka mau, tapi passion kita tidak boleh mati. Passion kita tidak boleh stop. Passion kita harus terus kita lakukan. Dengan di sana kita bisa membuktikan ke mereka, nih loh, bahwa apa yang kita mau bisa kita lakukan. Kamu pernah ditolak, Kak? Pernah Mas Dedi. Aku kan dulu juga sempat kayak casting ke PH gitu. Jadi ada buka judul apa, aku ikutan casting. Selalu nggak dapat. Pasti kayak aduh kok nggak dapet terus ya. Terus aku kayak berjanji sama sutradaranya, please saya bisa kok bisa apa ya, nanti kalau misalkan acting aku bakal total. Terus ya udah aku buktiin begitu syuting, terus di lokasi syuting aku di situ menunjukkan totalitas aku di situ acting benar-benar sesuai yang sutradara mau, dan akhirnya mereka senang sampai akhirnya aku dilanjutin lagi di judul-judul berikutnya. Oke. Dan saya yakin banget bahwa banyak adik-adik di sini yang kadang-kadang pasti punya passion. Kita mau jujur, saya mau jujur. Saya mau tunjuk jari. Siapa yang sebenarnya punya passion sampai sekarang, tapi orang tuanya tidak setuju? Siapa coba? Ada? Ada? Ah, itu salah satunya. Ah, banyak, sekarang mulai banyak. Boleh nggak saya tanya, kamu passionnya apa sebenarnya? Ada pakai mic? Teriak aja saya dengar. Kamu punya passion? Masak? Ya, memasak. Nah, tapi saya udah daftar ke salah satu universitas yang udah notabene masak, tapi orang tua saya nggak ngizinin. Ya udah saya ikutin kata orang tua. Ya udah kamu suruh sini. Ya udah saya ikutin. Saya takut katanya kan ridho fi ridho walidaini. Ya udah saya ngikutin. Betul. Saya sangat amat setuju. Itu saya sangat amat setuju. Tapi kita harus tahu juga bahwa orang tua kita juga tidak bisa menentukan masa depan anaknya juga, ya kan? Nah, kalau sekarang kamu kuliah di sini bukan berarti kamu berhenti masak? Apa? Berhenti masak? Enggak kok, kalau di kosan juga saya suka. Di kosan mah gampang, bikin rebus doang. Tapi enggak kan? Sekarang ada Google, sekarang ada internet, bisa belajar masak dan sebagainya. Ada sosial media, bisa jual, bisa coba untuk jual masakan kamu, bener nggak? Jadi satu saat saya nanti mau lihat sosial media, ada nama kamu ya, nama kamu siapa? Apa? Namanya siapa? Denny Fajri. Oke, satu saat nanti di sosial media dan sebagainya, ada masakan kamu, ada nama kamu di sana. Bisa? Amin. Lakukan ya, ditantang sama Master Dedi Corbuzier. Saya yang nantang, berarti satu saat harus berhasil. Oke? Sip. Nah, bintang tamu saya berikutnya, ini juga katanya tidak didukung oleh orang tuanya. Ya, tidak didukung oleh orang tuanya, tapi ternyata pada saat ini lukisan dia adalah seorang pelukis. Wanita, pelukis, cantik, dan lukisannya, karya lukisannya dikenal oleh dunia saat KAA kemarin di Bandung. Walaupun orang tuanya tidak setuju dan sebagainya, tapi dia berhasil menunjukkan bahwa passionnya bisa menghasilkan sesuatu. Ini adalah Zahra Subaidahi. Zahra, ini kayaknya bawa sesuatu nih. Iya, oleh-oleh buat Mas Dedi. Oleh-oleh buat saya. Boleh? Boleh. Wah. Ini ngambil dari internet berarti ya? Iya. Dan ini dilukis langsung sama Zahra. Iya. Berapa lama untuk melukis ini? Udah mendadak sih, jadi 2 hari. 2 hari. Baru selesai itu tadi siang. Baru selesai tadi siang. Wah. Baru. Tepuk tangan dulu dong buat Zahra. Tunggu. Ya. Tanda tangan kamu yang mana? Oh iya, lupa. Nanti ditambahin lah. Nanti tanda tangan, kalau nggak ntar saya pasang di kamar pikir fotokopian. Aduh, jangan. royalti. Tapi Zahra ini adalah orang yang melukis Bung Karno dan Mandela pada saat KAA kemarin ya, dan akhirnya menjadi pujian dari petinggi-petinggi negara. Gimana kok bisa ikut KAA? Jadi memang awalnya itu
nggak disangka-sangkakan. Awalnya ke sana itu mau ketemu dengan Pak Ridwan Kamil hanya sekedar untuk minta rekomendasi apa ada jalan untuk Zahra bisa dapat beasiswa, melanjutkan sekolah. Kebetulan pas itu posisi Zahra sudah diterima di Glasgow School of Art, sekolah termasuk sekolah seni ternama. Alhamdulillah. Tapi kendalanya di dana dan Zahra sudah ada tekad sendiri bahwa Zahra tidak mau bebanin orang tua lagi. I want to work for the money myself and stuff like that. Jadi want to do it by yourself. I want to do it by myself, insyaallah. Jadi kendalanya adalah di dana. Di dana. Oke. Dan dengan hasil lukisan ini? Hasil lukisan ini sih yang paling berharga itu pengalaman ya, karena itu kan jarang sekali, cuma 10 tahun sekali commemorationnya, celebrationnya di Bandung itu cuma 10 tahun sekali. Ya, jadi tapi maksudnya setelah ini apakah terus beasiswanya dapat? Dapat rekomendasi. Jadi masih diusahakan sampai sekarang, udah positif. Zahra pun feeling really positive about everything. Jadi insya Allah minta doanya juga dari semua penonton. Insya Allah mudah cair dan bisa melanjutkan. Bisa melanjutkan ke sana dan mengambil fine art, painting and printmaking. Fine art painting. Fine art painting, wow, oke. Ini saya yakin banget kalau dia mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti keterima di luar dan sebagainya. Terus hasil lukisannya juga ada di KA. Saya yakin banget nih hampir sama nih sama kisah saya ini. Pasti orang tuanya nggak setuju nih. Karena kalau namanya... Tapi saya nggak akan bahas itu dulu sekarang. Saya mau lihat dulu karya-karya dari Zahra. Ya, ini adalah karya-karya dari Zahra. Nah, ini adalah gambar Bung Karno dan Nelson Mandela ya. Ini dilukis selama berapa lama? Itu kurang lebih 4 hari satu ininya. Satu lukisannya 4 hari. Satu lukisannya 4 hari. 4 hari. Dan ini melukis menggunakan teknik apa? Crayon sih, bukan teknik. Jadi cuma realistik aja. Masuknya ke realistic type of work. Jadi menyerupai dengan aslinya. Oke, kamu tuh belajar atau gimana sih? Hobi sih. Bukan sekolah? Sekolah baru tekuninya, benar-benar tekuninya ketika sempat sekolah di Norwich. Di situ sempat benar-benar menekuni, tapi dulu tuh hanya sekedar hobi gambar-gambar. Tapi dari kecil sudah hobi melukis? Udah. Dari kecil sudah hobi melukis. Nah, dari kecil sudah hobi melukis, ketika sekolah, ketika kuliah maunya dimasukin apa sama orang tua? Ya itu. Jadi memang karena mungkin ada keraguan dari Zahranya masih ragu. Jadi orang tua pun ragu mau gimana, what's the best for my daughter kayak gitu kan. Jadi akhirnya ya bantu, karena Zahra belum bisa meyakinkan diri, orang tua pun menyarikan memberikan banyak opsi. Gimana kalau coba philosophy and economics, gimana kalau coba geografi dan segala macam. Nah di situ ya waktu masa-masa masih kayak aduh mau ambil apa gitu, masih bingung. Kamu asli Bandung? Asli Bandung. Asli Bandung. Oke. Terus pada saat melukis ini kan akhirnya digunakan di KA. Sempat nggak kamu nggak percaya diri ini bisa dipakai nggak ya? Ini orang suka nggak ya? Iya pasti. Itu kayak tantangan terbesarnya sih. Tantangan terbesar meyakinkan diri sendiri bahwa kamu tuh bisa, Zahra, coba gitu, jangan takut. Itu aja sih. Lebih kayak keluar dari comfort zone gitu. Dan tantangan itu berasal dari? Dari diri sendiri. Oke. Kita masih punya banyak cerita lagi tentang Zahra dan pasti saya yakin sekali bisa merubah salah satu dari hidup adik-adik yang ada di sini. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita kembali lagi di Hitam Putih Goes to Campus. Mas Dedi, dari tadi kan kita lihat nih Mbak Zahra ini mukanya tuh cantik banget kayak aku gitu kan. Gimana, kayak siapa? Kayak aku, ya kan? Blasteran ya kayak. Enggak anak Bandung. Tapi blasteran mamahnya tuh Bandung. Purwakarta. Mama Purwakarta. Ya, dan Yaman. Iya. Papa Bandung, tapi nenek dari Serbia. Jadi Papa Bandung, nenek dari Serbia. Jadi Papa Bandung, nenek dari Serbia. Berarti papa dipungut dong kalau begitu. nenek yang kesini. Oh, nenek kesini, oke. Blasteran ya, sama kayak aku blasteran Korea Garut.
Korea dari mananya? Adalah Anyong Hasil. Banyak Garutnya tapi kayaknya ya. Tapi yang penting aku berprestasi juga sama kayak Kak Zara. Apa prestasinya? Bisa ngelukis, cuman aku belum berani aja ngeliatin ke kalian. Karena jelek. Kalau Zara sendiri ketika ngelukis nih, saya mau tahu nih. Jujur ya, orang tua boleh nggak sih? Boleh. Asal Zahranya yakin. Jadi memang awalnya dari diri sendiri kan. Pasti orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya. Nah kalau Zahranya belum yakin, orang tua juga jadi nggak yakin. Nah waktu itu Zahra nggak yakin bahwa shall I really take art? Shall I do something else yang bakal dapat penghasilan lebih cepat atau bagaimana? Dan di situ ya orang tua mungkin punya cara lain. Banyak orang tua yang mungkin akan langsung melarang, atau misalnya orang tua yang malah memberikan banyak pilihan-pilihan lain. Gimana kalau kamu ambil ini, ambil itu? Nah kebetulan Zahra itu yang kedua, tipe orang tua yang mereka masih pilihan. Yang mana pada saat itu kayak ideas overload gitu. Aduh saya mau ambil yang mana? Apa ini? Apa itu? Apa harus art? Apa gimana? Nah di situ aja sih kesulitannya. Dan malah kamu didukungnya sama guru kamu SMA di Inggris. Iya. Betul. Apa yang dia bilang? Mr. Jefferson itu sangat berkesan ya. Yang dia bilang, dia sempat bilang beberapa kali sih kayak Zahra, you will be famous one day. For some reason, gak tahu kenapa. Pokoknya waktu di sana tuh mungkin dia lihat keunikan Zahra datang dari Indonesia yang jelas beda sekali sama lingkungan Inggris. Di situ ya berkesan aja udah 2 kali. You will be famous one day. Iya. That's what he said. Iya. And you are now, right? I would not like to be famous, but ya mungkin. Kalau kamu ngelihat ya pada saat dulu ngelukis, pasti tantangannya banyak banget. Pasti kalau kamu bilang ragu, pasti karena ada kata-kata pasti kalau ngelukis ini nanti mau ngapain gitu ya kan, pasti kayak gitu kan. Maksudnya nggak banyak loh pelukis yang bisa terkenal, pelukis yang bisa masuk ke AAA. Ending-endingnya kamu bisa ngelukis di tengah jalan. Iya. Banyak, plenty of that. Sama saya ketika saya juga waktu kecil saya bilang I want to be magician gitu kan. Tapi saya nggak punya contoh pada saat itu. Yang ada adalah contohnya adalah tukang sulap badut. I need to struggling with myself that I have to do it and I have to be different than them. Yeah, that's And I believe when you have that in your mind, it gonna works. Tapi saya percaya juga itu susah banget. Yeah, betul. So how you struggle with that? It's going really well now. Tapi But memang before, saya sebelumnya- ingin tahu pada saat sulitnya justru. Sulitnya kalau diingat-ingat, ya pasti ada kisah sedihnya. Dan ada please kisah- tell me. Ya itu aja sih, paling ketika masih ragu dengan diri sendiri, terus kan pasti kita lihat semuanya itu fail. Kalau misalnya kita ragu, everything will fail gitu. Kamu lihat, kamu ngambil apa, jatuh di situ, ngambil apa, jatuh di situ. Terus ketika udah ada dukungan dari seorang yang, Why you're sad? why am I sad? Tell me why. Terharu aja sih, maksudnya Kenapa? beruntung bisa ada di posisi sekarang gitu. Jadi alhamdulillah bersyukur, sebenarnya banyak orang yang berbakat, nggak cuma Zahra, banyak di Bandung, di Indonesia, pokoknya banyak yang punya keahlian gitu. Nah Zahra beruntung aja, Zahra masih pemula lah, masih masih awal banget di dunia seni ini, tapi udah banyak support, seneng banget alhamdulillah. Gitu. Apa yang bikin kamu sukses? Percaya diri mungkin sama dukungan orang tua. Dukungan orang tua penting. Percaya diri dan bukan orang tua. Iya, doa. Banyak orang yang nggak percaya sama kamu? Sekarang udah alhamdulillah. Pada saat itu? Mungkin Siapa? dari keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Apa yang mereka bilang? Ya, yang pasti-pasti aja lah ngambilnya. Itu aja sih. Dan what you think pada saat mereka bilang ambil yang pasti-pasti aja? Ada benernya, maksudnya kita nggak bisa sepenuhnya sebagai anak gitu, kita nggak bisa melawan kehendak orang tua. Kita juga harus bisa mendengarkan orang tua. Tapi yang paling penting itu adalah mereka yang berhasil, mereka bisa meyakinkan orang tua bahwa apa yang keputusan yang kamu ambil itu akan menghasilkan sesuatu dan kamu yakin akan itu. Nah, itu yang susahnya. Gitu. Dan kamu berusaha untuk meyakinkan orang tua kamu. Iya, alhamdulillah. And it's really hard kan? Yeah, it was really hard. Yeah. Kamu bilang kan tadi banyak gagal ya. Apa gagal? Gagal seperti kita misalnya waktu itu sempat nyoba ngambil beasiswa ke Oxford.
Di situ gagal, jatuh di situ. Terus mau ngambil mata pelajaran apa gitu, tapi ternyata it's not what I really it's not my strength. Di situ Zahra jatuh karena mencoba. I was trying to be someone else gitu, mencoba untuk bisa hebat di bidang sains atau hebat It di is bidang not you. Kalau misalnya potensi Zahra di art, ya kenapa tidak dikembangkan di art gitu. So Berapa lama struggle itu? 2 tahun. 2 tahun. Oke. Saya yakin banyak sekali nih anak-anak di sini yang struggling sekarang ya. Gue mau jadi apa gitu, nantinya gimana. Saya punya passion yang lain, orang tua saya nggak setuju. Saya harus apa gitu. Now, Sarah, you prove it bahwa what you do is going really well. Insya Allah. Boleh nggak kasih tips ke mereka semua yang ada di sini dan orang-orang yang ada di rumah, apa sih yang harusnya dilakukan ketika mereka punya sebuah passion, tapi banyak sekali tantangannya untuk mendapatkan passion itu? Kuat itu. The time is yours. Apa ya? Well, always try to be yourself. Always open your mind to new possibilities. Jangan tertutup. Berani untuk keluar dari zona nyaman kita. You know, take courage to get out of your comfort zone and explore the world gitu. Karena kita kecil, dunia ini luas. Kita tuh kecil, kita harus cari ilmu. Dan yang terakhir mungkin ya itu try to reach your greatest potential. Pasti kalian punya potensi yang orang lain nggak punya. Nah, coba gali itu dan kembangkan itu, insya Allah bisa. Kalau mereka dilarang sama keluarga? Yakinkan orang di sekitar mereka. Kalau memang ternyata ya dilarang karena memang misalnya nilainya jelek, ya mungkin ada alasannya kenapa dilarang gitu. Tapi harus diyakinkan dulu. Harus bisa. Berarti mereka tidak boleh stop ya? Iya. They need to do what they passion tells to do. Yes, what they feel passionate about. Zahra. Dan memang benar loh, banyak sekali anak-anak, orang-orang, saya tuh pernah mengatakan gini, saya nggak bicara tentang kalian ya, saya tidak bicara tentang kalian, tapi banyak anak-anak jalanan itu yang sebenarnya passion untuk pendidikan, pingin belajar, pingin apa tuh ada ternyata. Tapi mereka nggak punya kemampuan, mereka tidak punya modal, tidak punya duit, dan tidak punya apa-apa. Saya pernah mengatakan, sering banget di TV, bagaimana seandainya obat kanker itu ada di otak salah satu dari anak-anak itu. Tapi mereka tidak punya kesempatan untuk belajar. Mereka nggak punya kesempatan sama sekali untuk belajar. Tapi bagaimana kalau seandainya obat kanker itu ada di di otak salah satu anak tersebut. Tapi mereka tidak punya kesempatan. Bayangkan kalau kesempatan ini terbuka luas, setiap orang untuk mengambil passionnya sendiri-sendiri, it's gonna be a better world. Dimana semua orang bisa melakukan apa, kreativitas dia dan sebagainya, tidak perlu kerja secara terpaksa, tidak perlu bekerja hanya everything is about money, tapi melakukan sesuatu yang benar-benar mereka suka. Dan saya yakin kalau orang melakukan apa yang benar-benar mereka suka, they're gonna doing it really well. And 3 of you have proved that. Di sini ada rektornya, saya mau bicara juga dengan Pak Rektornya. Saya yang turun aja deh Pak. Bapak naik nanti encok Pak, saya yang turun kalau gitu. Apa kabar Pak? Baik. Saya dengar bahwa Unpad ini ulang tahun yang ke-58. Betul. Kapan itu Pak? Tanggal 11 September kemarin. Tanggal 11 September kemarin. Ngapain Pak terus? Jadi di kesempatan ulang tahun ke-58 ini kami ingin menegaskan kembali komitmen Unpad untuk bisa berkontribusi lebih kuat pada masyarakat. Caranya kampus hadir di tengah masyarakat atau kebalikannya masyarakat bisa hadir ke kampus. Sehingga acara hitam putih Goes to Campus ini saya sangat apresiasi. Artinya masyarakat bisa hadir ke kampus. Itu wujud dari apa yang kami cita-citakan. Bahkan masyarakat yang bukan dari Unpad Pak ya? Betul. Tapi bisa datang ke Unpad. Betul. Oke. Dan sisi lainnya kami pun ingin menegaskan kembali komitmen kami untuk dapat terus menjaga nilai-nilai budaya dalam pendekatan akademik. Itu aja. Pak, saya mau tanya nih, dengan begitu banyaknya persaingan sekarang, dengan begitu banyaknya persaingan dari anak-anak dan sebagainya, pekerjaan pun susah dan sebagainya, apa yang Unpad lakukan yang berbeda dengan kampus-kampus lain? Nah ini, banyak cerita ya, di saat melihat orang berhasil, sama mereka yang sudah lulus dari perguruan tinggi, mereka sering mengatakan, saya bisa begini bukan karena bangku kuliah. Itu tantangan sebetulnya.
Lalu untuk apa keberadaan perguruan tinggi atau bangku kuliah? Itu yang mendorong kami untuk membuka kampus ini. Caranya dengan mahasiswa lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Itu akan memberikan atau mendapat banyak inspirasi. Sehingga mereka lebih terbuka lagi, memanfaatkan ilmunya lebih langsung dan terbangun karakter mau berjuang. Bukan hanya duduk di bangku kuliah. Bukan hanya duduk di bangku kuliah. Oke. Itu juga yang mendorong tadi. Saya tertantang tadi. Kalau ada anak yang di otaknya punya kemampuan bibit-bibit menyembuhkan kanker, dengan cara seperti ini kita bisa melakukan talent scouting. Kita berikan kesempatan gitu. Sebaliknya, bagi anak-anak mahasiswa yang memang punya kemampuan luar biasa, di saat kita hadirkan di tengah masyarakat, itu kan membuka kesempatan mereka mengembangkan karakter lebih kuat, sehingga bisa dengan ilmunya bukan hanya ada di passionnya itu saja, bisa mengembangkan passion yang lebih luas lagi. Oke, ini semuanya anak-anak kampus Bapak ya Pak ya? Ya. Jadi pesannya apa Pak? Mereka pesannya apa? Tapi ini menarik loh, tuh Pak Rektornya saja bilang bahwa belajar itu bukan hanya duduk di bangku kuliah, gitu kan Pak ya? Ya, itu. Jadi pesannya apa buat mereka Pak? Di pesannya, saya menginginkan kesempatan berada di kampus itu harus dioptimalkan untuk bisa berkontribusi pada masyarakat dengan hadir di masyarakat, dan itu bisa dibangun kalau kita punya karakter yang kuat. Berkarakterlah sebagai bangsa Indonesia dengan kuat, itu kunci kesuksesan kita. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak, sukses. Selamat untuk ulang tahun ke-58. Mas Dedi. Kenapa saya tinggal jadi ada? Ada Mbak Anita Hara, boleh tepuk tangan buat Mbak Anita Hara. Hai semuanya. Mau sedikit curhat sama Mbak Anita Hara sebentar ya, urusan cewek. Ya, Mbak Anita, aku tuh nih lagi punya masalah kulit wajah gitu, suka panas-panasan di outdoor kayak gitu. Tapi kalau aku ngelihat Mbak Anita tuh makin cantik, kulitnya juga mulus. Kasih tips dong buat aku. Aduh, makasih ya Cika ya. Namanya kita sebagai wanita, pastinya kita harus melakukan perawatan kulit. Itu harus banget, Cik. Nah, perawatan kulit itu bukan cuma dari luar, tapi juga harus dari dalam. Aku juga dari dalam aku minum air putih banyak, terus makan buah-buahan sama makan sayur-sayuran juga. Tapi apa yang kurang ya? Kalau itu udah bener memang, tapi pastinya kulit kita juga perlu suplemen yang lengkap agar kulit kita juga memiliki kandungan untuk membuat kulit kita supaya lembab. Perawatan dari dalam. Makanya setiap hari saya selalu menggunakan ini loh, Nuriskin Ultimate. Oh gitu. Terus emang apa bedanya Nuriskin Ultimate ini yang biasa Mbak Anita konsumsi sama produk sejenisnya? Bedanya apa? Nuriskin Ultimate ini yang membedakan itu karena Nuriskin Ultimate ini memiliki kandungan yang sangat lengkap. Nutrisinya ada nutrisinya itu ada marine protein dan juga kolagen untuk mengencangkan kulit, dan juga mengandung antioksidan, yaitu ada OPC, SOD dan juga lycopene, dan green tea untuk mengatasi flek hitam, dan juga mengandung yang namanya herbal pelembab, dan itu fungsinya untuk melembabkan kulit kita secara dari dalam terus menerus. Jadi kulit kita bisa lembab terus, Cika. Oh gitu. Nah terus cara minumnya gimana tuh? Minumnya tuh gampang banget. Jadi untuk kita bisa minum dalam waktu 2 bulan. Jadi 1 tablet setelah makan siang, dan kemudian 1 tablet setelah makan malam. Dan untuk bulan ketiga dan berikutnya hanya minum 1 tablet setelah makan malam. Wah, gampang kan? Gampang sih. Karena itu yang lebih penting lagi nih. Apa ya. tuh? Karena kelembapan dan juga antioksidannya itu lebih tinggi, yaitu 50 kali vitamin E dan juga 20 kali vitamin C. Oleh karena itu Nuriskin Ultimate dapat mengatasi flek hitam dan juga kerutan. Hebat banget ya. Belum lagi nih, ada lagi kandungannya. Ini nih kandungannya, hyaluronic acid, yaitu fungsinya untuk mengikat air 1000 kali dari kandungan alaminya. Nah,
Oleh karena itu bisa cocok buat kulit yang kering dan juga kulit normal. Oh gitu, terus. Wah, apalagi nih ya, Nuriskin alami, bahannya tuh alami 100%, sehingga aman sekali digunakan untuk jangka panjang karena tidak akan mengakibatkan alergi dan juga penyakit lambung, dan apalagi kalau misalnya tidak ada efek samping. Dan ya nih, untuk wanita nih, gak usah takut gemuk. Oh ya? Iya. Wah, itu cocok banget kan? Belum lagi nih ya, bisa digunakan oleh pria dan juga wanita, usia dewasa hingga lanjut usia. Dan kita juga bisa pilih, ada kemasan yang 15 tablet, 30 tablet, dan juga 60 tablet. Sesuai dengan kebutuhan kita aja. Gitu. Nah terus nih Mbak Anita, di antara banyak pilihan suplemen lain, kenapa harus memilih Nuriskin Ultimate ini? Kamu tahu kan, Nggak Cika? tahu. Aku ini wanita yang suka pilih-pilih banget loh. Picky dong. Apalagi buat kulit kita sendiri. Nah, kalau buat perawatan kulit, pasti kita cari perawatan kulit yang terbaik. Ya, Nuriskin Ultimate. Karena Nuriskin Ultimate ini adalah sudah pilihan wanita Indonesia selama 10 tahun. Ya, dia yang terbaik. Makanya harus terus dipakai karena dia dapat mengatasi flek hitam dan juga kerutan. Wah, semoga informasinya bisa ini ya, buat cewek-cewek yang pengen kulitnya lembab. Yaudah kalau gitu mendingan sekarang kita bagi-bagi hadiah buat yang ada di sini semua. Siapa yang mau hadiah? Wow, siapa yang mau hadiah 2 juta rupiah? 2 juta rupiah siapa yang mau? Pada mau. Yaudah kalau gitu Pak, kita kasih hadiah silakan. Oke. Kita di sini aja apa di bawah? Kita di sini dulu ya. Kita di sini aja ya. Oh kita turun. Oh di sini dulu. Oke. Ya kita kasih. Mas Teddy, aku udah selesai curhatnya, tapi kita mau bagi-bagi hadiah. Sabar ya Mas Ded, aku mau kasih hadiah buat penonton di sini. Siapa yang mau hadiah di sini? Oke ya, nanti kalau Anita bilang suplemen perawatan kulit dari dalam untuk mengatasi flek hitam dan kerutan, penonton yang mau jawab harus ngomong hanya Nuriskin Ultimate, bukan yang lain. Apa? Harus Nuriskin Ultimate, bukan yang lain. Siap-siap ya, simak Siap ya. pertanyaannya. Silakan Kak Anita. Oke, aku bacain pertanyaannya ya. Bagi yang tahu langsung harus jawab. Nuriskin Ultimate, bukan yang lain. Nuriskin Ultimate mengandung unsur nutrisi, antioksidan, dan herbal pelembab yang diminum sehari. A. 2 tablet pagi dan malam. B. 10 tablet pagi dan malam. Siapa? Harus ditunjuk. Ayo yang mana, yang mana, yang Harus mana? ditunjuk. 2 juta rupiah. Yang mana, yang mana? Itu kayaknya. Yang cewek yang sebelah sini ya. Iya. Yang cewek ya. Cewek ya. Itu. Ini cewek itu udah. Cewek. Itu tuh. Udah itu. Ya, udah pegang mic ya. Kita di sini aja ya. Oke. Iya, Mbak, namanya siapa? Wulan dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Lagi passwordnya ya? Oke, tadi udah tahu kan passwordnya ya. Kalau Anita bilang suplemen perawatan kulit dari dalam untuk mengatasi flek hitam dan kerutan. Hanya Nuriskin Ultimate, bukan yang lain. Yeay, selamat ya. Nah, untuk jawabannya apa? A. 2 tablet pagi dan malam. Wah, selamat Wulan, dapat 2 juta rupiah. Namanya tadi siapa? Wulan. Ya. Oke. Selamat ya Wulan, dapat 2 juta rupiah dari Nuriskin Ultimate. Wah, makasih Mbak Anita kesini malah bagi-bagi hadiah. Sama-sama. Ya, silakan. itu Bulan yang menang. Kenapa emak-emak di belakangnya pada teriak-teriak semua? Coba lihat. Mungkin yang bisikin jawabannya. Oke. Kita duduk lagi silakan. Silakan. Situ lagi. Anita. Lumayan buat beli batagor. Enggak dong, jangan. Apa? Mau beli jam Matoa dong. Oh, iya, iya jam dong. Matoa. Bawa jamnya ke sini, Mas. Nanti saya lihat-lihat habis ini ya. Oke, siap. Tapi it's been great. Thank you very much for everyone yang datang ke sini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi yang besar sekali buat teman-teman yang ada di kampus universitas ini.
juga mereka yang ada di rumah yang sedang menyaksikan Hitam Putih Goes to Campus. Karena ini menunjukkan satu hal bahwa ternyata ketika seorang memiliki passion yang luar biasa, apapun halangannya, betapapun sulitnya, apapun tantangannya, kalau passion itu ada, kalau Anda mau melakukan, pasti bisa. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak besok, mungkin tahunan. Tapi wait and still doing it, and you can do it. Saya akan tutup dengan quote saya biasanya, tapi karena saya dapat itu dari Zahra, so I let you to close the show. Iya, jadi kalau dari saya pakai bahasa Inggris saja ya.